Saudara kasih, Shalom. Hari ini kita bertemu kembali. Di masa pandemi ini kita selalu ingin menyapa saudara setiap pagi dengan renungan singkat. Dan hari ini saudara kasih, saya ingin menyampaikan satu renungan berjudul Hidup Bijak dan Berpengetahuan. Teksnya diambil dari Amsal pasal 24 ayat 5 yang berbunyi demikian. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Dan orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Saudara sekalian, Tuhan menciptakan manusia dengan suatu rencana, yaitu supaya manusia bertambah banyak dan menaklukkan bumi. Untuk tujuan itu, Tuhan tidak hanya memberikan tangan dan kaki sebagai simbol kekuatan dan kemampuan untuk menggarap dunia, menaklukkan bumi, dan membangun dunia ini. Tapi lebih daripada itu, Tuhan memberikan kemampuan, kecakapan yang tidak kasat mata, yang kita sebut dengan akal budi. Dengan akal budi maka manusia mempunyai pengetahuan. Dengan akal budi manusia bisa menciptakan karya-karya yang inovatif. Dengan akal budi manusia bisa bekerja lebih efisien dan efektif untuk membangun dunia ini. Atau dalam bahasa Alkitab, untuk menaklukkan dunia ini. Dan betapa luar biasanya dunia kita mengalami kemajuan. Dari zaman dahulu purbakala sampai zaman sekarang, semuanya serba canggih dan mengagumkan. Di dekat rumah saya, saudara, masih ada banyak ladang sawah. Dan karena ilmu pengetahuan, hikmat manusia, maka ditemukan berbagai alat yang canggih. Ada traktor untuk membaca, ada traktor untuk memanen. Tapi juga ada penemuan-penemuan yang sangat sederhana yang kita sebut teknologi tepat guna. Satu kali saya memperhatikan seorang bapak yang sedang menanam jagung di ladangnya. Dia memakai satu alat sangat sederhana. Alat itu adalah kira-kira dalam pengamatan saya seperti ini. Ada sebuah kontainer, ada semacam ember berbentuk seperti jiligen, yang kemudian dipasang di sebuah tempat. Di bawahnya ada dua roda yang bisa didorong. Lalu di bagian bawah kontainer itu dibuat lubang yang dipasang suatu alat otomatis, sehingga pada waktu roda-roda ini berjalan ke depan, setiap 20 cm kurang lebih, maka kontainer bagian bawah itu membuka dan menjatuhkan benih jagung. Kemudian di bagian belakang dari dua roda itu dipasang satu roda kecil yang berfungsi adalah untuk menutup benih jagung yang jatuh tadi, supaya dia tidak dimakan burung atau dimakan oleh ayam. Ditutup dengan tanah. Dengan cara itu, teknologi serbaguna sederhana ini, maka petani yang menanam jagung itu bisa melakukan penanaman jagung 4 kali lebih cepat daripada misalnya dia harus membuat lubang, lalu menanam, lalu menutupnya dengan tanah. Dan sedemikian rupa, saudaraku, itulah wujud dari apa yang saya sebut di atas, pengetahuan dan hikmat. Dengan itu maka ada inovasi dari yang sangat sederhana sampai kepada yang sangat canggih. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan sekali lagi tidak hanya memberikan otot, kekuatan fisik, tapi Tuhan juga memberikan apa yang kita sebut dengan akal budi. Karena itu dikatakan di sana, orang yang bijaksana lebih berwibawa daripada orang kuat, dan orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Satu buku yang saya punya, sebuah buku yang relatif besar dan tebal, judulnya adalah The Big Idea. Dan buku itu membahas tentang berbagai penemuan-penemuan yang telah terjadi dalam dunia ini. Dan salah satu yang menarik dalam buku itu adalah dibahasnya tentang roda. Orang yang dulu menemukan roda pertama kali di zamannya adalah sebuah penemuan besar pada waktu itu. Dan dengan roda itu, saudara, maka kita bisa melihat sekarang berbagai kendaraan, berbagai hal yang memudahkan kerja dan memindahkan barang-barang yang berat selalu memerlukan roda. Dan roda menjadi sebuah alat yang sangat menarik. Satu kali saya diajak seorang saudara pergi ke Pantai Depok dekat Parangtritis. Dan di sana ada nelayan-nelayan yang melaut. Kemudian di siang hari, nelayan itu kembali ke pantai membawa hasil tangkapan.
Pada waktu itu tangkapan tidak terlalu banyak karena katanya gelombangnya besar, angin terlalu keras. Tapi yang saya perhatikan adalah semua perahu yang menepi itu kemudian dibawa untuk menjauh dari air yang bergelombang besar. Didorong beberapa orang. Tapi yang luar biasa adalah para nelayan itu membuat alat dengan 2 roda yang dipasang sedemikian rupa, lalu dikaitkan dengan perahu, didorong ke bawah perahu, lalu didorong ke atas. Dengan sangat mudah perahu yang berat itu didorong menjauhi air. Dan sekali lagi itu karena roda. Dan roda adalah sekali lagi sebuah penemuan sederhana yang ditemukan manusia untuk memudahkan karya. Itulah hikmat dan pengetahuan yang dengan demikian maka manusia bisa berkarya lebih cepat, bekerja lebih efisien dengan hasil yang lebih baik. Dan saudara sekalian, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa orang bijaksana lebih berwibawa daripada orang kuat. Dan orang yang berpengetahuan lebih daripada orang tegap dan kuat. Kita, saudaraku, membaca dari Alkitab bahwa permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Karena itu, saudaraku, sebagai orang percaya kita harus takut kepada Tuhan. Sekaligus kita juga harus mau belajar. Belajar banyak hal, belajar ilmu, belajar keterampilan, memperlengkapi diri. Supaya hidup ini bisa kita jalani. Tantangan yang kita hadapi rumit dan sulit, silih berganti. Tetapi saudaraku, kalau kita punya rasa takut kepada Tuhan, kita punya kemauan untuk belajar dan melengkapi diri, maka tantangan yang berat pun akan bisa kita hadapi. Karena itu, dengan takut akan Tuhan dan berperilaku penuh kehati-hatian, kita akan bisa menghadapi kesulitan hidup ini dan bisa menjalaninya. Semua bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Tuhan memberkati kita. Mari kita hidup takut akan Tuhan, hidup bijak dalam segala laku kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari baru. Terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami akal budi. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar, untuk memperlengkapi diri. Dan terima kasih kepadamu karena kami diajar untuk takut akan Tuhan. Dengan segala situasi yang kami hadapi sekarang ini, Tuhan, ada banyak tantangan kesulitan, ada pandemi yang menakutkan. Tapi Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menolong kami semua untuk hidup dengan kelengkapan. Bukan saja kekuatan tangan, kekuatan kaki. Bukan saja dengan otot, tapi dengan akal, dengan pengetahuan, dengan hikmat dan bijaksana. Tuhan memberkati kami dan menolong negeri kami, supaya negeri kami diberkati ke depan. Negeri kami bisa mengatasi berbagai kesulitan, tantangan yang terkait sebagai dampak dari COVID-19. Tuhan menolong kami semua. Bapa, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan aku terima kasih. Tuhan memberkati.